Dengan sekali sentuhan ringan pemuda itu, tombak sakti Suanyuan harta legendaris patah dua, langsung rusak tak berguna. Pendekar langit yang lewat mencoba menghalanginya, tapi terlempar 30 meter oleh satu tepisan, terguling tak berdaya. Pemuda terkuat di dunia ini, ternyata sama sekali tak punya kekuatan spiritual. Ternyata 7 tahun lalu, paman pemuda ini merebut posisi kepala keluarga Wang, membunuh kakak dan istrinya, lalu melempar pemuda itu ke jurang. Ajaibna ia selamat. Malah menemukan buku ilmu bela diri di gua. Ia menggesingkan diri dan berleda keras. Tapi 7 tahun berlalu, tak ada kemajuan yang dikapai. Buku yang dipelajari ternyata hanya senam kesehatan. Waktu terus berjalan. Untuk membalas dendam bagi orang tua, ia tetap mengangkat pedang terkutuk, mencari jalan pulang. Di perjalanan bertemu pria, sedang dirampok perampok gunung. Ketemu bandit gunung segala. Mending kabur saja deh. Kak Jiro, di sana ada tikus kecil. Berhenti! Pendekar sekalian, aku akan congkel mataku sekarang juga. Lalu diinjak-injak. Akhirnya aku jadi buta. Anggap saja aku nggak lihat apa-apa. Karena sudah di sini, sekalian saja kau ikut mati. Nah, masalah ini gak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Pak Tua, kalau begitu aku serahkan padamu ya. Aku sudah bilang, nggak ada yang boleh kabur. Pendekar sekalian, aku cuma orang biasa rakyat jelata. Demi langit dan bumi, aku nggak tahu apa-apa. Kalian pakai topeng hitam untuk tutupi mata. Aku bahkan nggak tahu siapa kalian. Hari ini nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Salahkan nasibmu yang lagi sial. Tanggal lahirmu penuh kesialan. Tetaplah di sini dan ikut terkubur sekalian. Orang yang kalian cari itu aku. Jangan libatkan orang yang gak bersalah. Ya, benar. Ayolah, jangan keras kepala begitu. Bicarakan baik-baik. Aku ini cuma tukang biasa dan penebang kayu. Hah? Matilah kau. Anak muda ini, gayanya santai sekali. Iya. Tajiro! Kajiro, kenapa? Bagaimana bisa tumbang? Ayo bangun. Tuan, kami sungguh nggak tahu diri. Tolong maafkan kami, Tuan. Lepaskan kami. Benar, Tuan. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Anggap seperti angin lalu. Benar. Aku mohon. Ketiga orang ini mengira aku orang hebat. Baguslah, sekalian pura-pura saja biar aman. Aku bahkan nggak mampu menahan satu pukulannya. Ini mustahil. Satu jurus saja melumpuhkan pendekar nomor 1 di utara. Kemampuannya lebih gila dari tingkat 9. 3 orang itu setidaknya tingkat 7. Dia bisa bikin mereka babak belur sekali serang. Anak muda ini paling nggak kekuatannya sudah di level 8. Tuan, ampuni kami. Ampun, Tuan. Ampun. Kedepannya, jangan lakukan hal kotor dan gak bermoral seperti ini lagi. Bawa dia pergi dari sini. Terima kasih, Tuan. Tuan, kami pasti akan berubah. Terima kasih. Ayo. Cepat. Belakangan ini keluarga Wisesa makin berkuasa dibanding keluarga Jantara. Mungkinkah pendekar hebat ini penyelamat keluarga Jantara? Terima kasih, sudah selamatkan aku. Cuma bantuan kecil. Aku lihat Anda masih muda, tapi gagah dan berwibawa. Kebetulan aku punya putri di rumah. Dia jago musik, catur, baca tulis, serba bisa. Kalau sudah menikahinya, kau pun akan dapat harta. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku sudah bertunangan. Aku pergi dulu. Aku jadi penasaran, wanita mana yang seberuntung itu sampai bisa dapat perhatiannya. Gak bisa, pendekar hebat ini harus jadi penyelamat tunggal keluarga Jantara. Gak akan kulewatkan ini. Kajiro, bagaimana kondisimu? Kajiro! Kakak nggak apa-apa? Kak Jiro? Kajiro! Ahli bela diri nomor 1 di utara mati cuma karena satu pukulan. Sepertinya dunia akan berubah. Aduh,
perginya buru-buru sekali sampai lupa tanya nama pendekar hebat itu. Sepertinya keluarga Jantara memang gak ditakdirkan berhubungan sama dia. Aduh. Silakan masuk. Nyonya, ini Eza. Salam ibu. Satria itu siapamu? Dia ayahku. Ini tanda pertunangan kita dulu. Tujuh tahun yang lalu kau hilang, kata keluarga Wisesa. Kau jatuh dari tebing dan meninggal. Waktu itu banyak hal terjadi. Baiklah, siapa yang mau dengar omong kosong masa lalumu? Katakan saja, kau ke rumah ini atau berniat menikahi kakakku? Mimpi saja. Yola, jangan kasar. Aku cuma bicara padanya. Kak, dia nggak pantas buatmu. Aku memang datang untuk tepati pertunangan. Dulu ya dulu. Sekarang ini, kau sudah nggak pantas lagi untuk menikahi Yuri. Ibu, Ayah dan paman itu sahabat karib. Mereka sudah menjodohkan kami sejak kecil. Katanya begitu dewasa, langsung menikah. apa kemampuanmu? Nggak bisa kultivasi kan? Apa untungnya menikah denganmu? Bu, biar aku bicara dengannya dulu. Yuri, ibu tahu kau memang baik. Tapi soal ini, janganlah lembek. Kondisi keluarga Jantara sekarang ini, kau pasti tahu kan? Eza, kamu kan sudah lama menghilang, jadi pasti belum tahu bagaimana kondisi kami. Sejak Paman Satria meninggal, hubungan dua keluarga menjadi renggang. Seno bekerja sama dengan keluarga lain untuk menekan keluarga kami. Dan kami nggak sanggup melawan mereka sendiri. Aku mengerti. Kalau kamu dalam kesulitan, aku pasti bantu sebisaku. Membantu boleh saja, tapi kalau mau menikahi kakakku, nggak bisa. Aku suruh kepala pelayan memberimu sedikit bekal, lalu pergi dari sini. Tuan, ada pemuda miskin melamar mau menikahi Nona Yuri. Apa? Baru saja tadi aku kehilangan calon menantu luar biasa. Sekarang ada yang berani datang melamar. Aku mau lihat siapa yang berani datang dan lamar ke rumah. Cuma orang sebat pendekar itu yang pantas jadi menantu keluarga Jantara. Yang lain, mana pantas? Sesuai perintah Nyonya, ini 50 tel perak dan perhiasan. Keluarga Jantara dari dulu menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan. Gak memperlakukan orang seenaknya. Ambillah sebagai bekal perjalanan. Cukup untuk memulai hidup baru. Silakan diterima. Ayo cepat bilang terima kasih ke Nyonya. Terima kasih Nyonya. Aku izin pamit. Terima kasih untuk semuanya. Tuan Eza, tunggu. Yuri, kau harus belajar lagi di kamar. Ibu, izinkan aku bicara sebentar dengannya. Kalau butuh bantuan, beritahu aku ya. Kalau kamu tetap tinggal di kediaman Wisesa, nanti kalau mereka tahu kamu di sini, aku pun mungkin gak bisa melindungimu. Terima kasih. Aku mengerti. Keluarga Jantara sekarang dikepung segala arah. Keluarga Wisesa pasti nggak membiarkanku tenang. Kalau kau tahu diri, cepat pergi. Jangan bikin masalah yang nggak penting. Aku akan pergi. Jangan ngomel di depanku. Hei, ngomong apa barusan? Bajingan yang di dalam sana, keluar kau, dasar kurang ajar. Aku mau lihat siapa yang berani melamar putri kesayanganku. Sayang, sudah pulang ya? Putranya Satria, Eza, minta untuk menikahi Yuri. Tapi itu cuma perjodohan dulu, sudah bertahun-tahun lalu. Harusnya kau bersyukur pada kami. Sudah kasih kesempatan batalkan pertunangan atau ayah nggak akan membiarkanmu hidup. Kurang ajar, tutup mulutmu. Dengar itu kan? Ayah bilang diam. Kaca dulu sana. Dasar katak buruk rupa. Beraninya mau menikahi kakakku. Sayang, jangan marah-marah. Tadi Eza sudah janji sama kita kan, nggak akan menikahi Yuri. Ayah, Eza sudah setuju batalkan pertunangan itu. Ayah tenanglah. Paman, jadi kau. Eza, ini ayahku. Sudah, diam. Siapa yang kau panggil paman? Ini kepala keluarga Jantara. Anak nakal, aku suruh diam. Weda, kau sudah gila ya? Kenapa memukuli Yola? Dia kan nggak bersalah. Dia, Eza yang mau menikahi putri kesayangan kita. Kau juga diam sekarang. Menantu kesayanganku, ternyata tunangan yang kau maksud itu Yuria.
Menantu? Jadi kau Paman Weda? Pantas saja, aku sudah curiga. Kita pernah bertemu. Itu namanya takdir. Paman Weda, aku sadar gak pantas sama Nona Yuri. Kami memang gak ditakdirkan bersama. Aku pamit sekarang. Hei, jangan ngawur. Siapa bilang begitu? Justru Yuri yang gak pantas buatmu. Hah? Sayang, Diam kau. Kalian nggak boleh menghalangi pernikahan Eza dan Yuri. Pernikahan ini harus tetap dilaksanakan dan harus secepatnya. Atur semuanya dalam beberapa hari ke depan. nggak bisa. Aku nggak setuju. Sebagai ibu Yuri, aku nggak akan pernah setuju. Perjanjian pernikahan sama Ksatria dulu. Nggak bisa dianggap main-main. Eza nggak punya kemampuan kultivasi, cuma jadi menantu yang numpang hidup. Ya, benar. Aku nggak bisa. Aku pergi dulu ya. Anak nakal, tutup mulutmu. Memangnya ini urusanmu? Pernikahan Eza dan Yuri kita tentukan 7 hari dari sekarang. Bukan. Malam ini juga menikah. Hah? Langsung masuk kamar pengantin. Menantu sepotensial ini nggak bisa kubiarkan direbut orang lain. Entah kenapa dengan ayahku sampai dia tertipu. Walaupun kau orang baik, tapi suamiku harus punya kekuatan hebat dan jadi pendekar yang gak tertandingi. Siapa yang tahu maksud hatimu? Intinya, kamu belum dapat izin dariku. Jangan pernah sentuh aku. Andai aku bisa kalahkan ayahmu, sudah kuhajar kamu dari tadi. Nona Yuri, ada masalah besar. Tetua keluarga Wisesa memaksa masuk kediaman. Cepat lihat sendiri. Hah? Kurang ajar. Berani ke rumah kami untuk cari ribut. Sudah lama menunggu lama di luar, tapi Tuan Weda nggak muncul juga. Aku pikir Tuan Weda nggak berani ketemu. Beraninya kau kurang ajar. Hari ini pernikahan keluarga Jantara. Siapa yang berani bikin keributan di sini? Kau pikir seluruh wilayah utara ini milik keluarga Wisesa? Beraninya cari gara-gara di sini? Memang niatnya kesini cari ribut. Aku cuma bawa beberapa murid untuk sedikit duel. Kalau kalah, tombak Nirbaya jadi milik kami. Jangan mimpi! Tombak Nirbaya itu senjata pusaka kuno keluarga Jantara. Mana bisa dijadikan taruhan? Kau pikir kau berhak bicara begitu? Weda, kau takut ya? Kalau mau duel, ayo. Tapi kita harus sepakat dulu. Kalau kami menang, kalian harus serahkan semua aset kota Awanaya. Setuju. Jangan sampai kau menyesal nanti. Justru kalian yang akan menyesal nanti. Ayah, jangan gegabah. Murid utama Selo, Handi, kekuatannya sudah tingkat 5. Dia jauh lebih kuat dari generasi muda kita. Ayah, ini sama saja memberikan cuma-cuma. Nggak apa-apa. Kurasa generasi muda keluarga Jantara biasa-biasa saja. Duel saja takut. Bagaimana kalau kalian berlutut terus merangkak lewat kakiku? Jadi nggak perlu duel lagi. Handi, mau cari mati ya? Wah, Nona nggak terima ya? Kalau nggak terima lawan saja. Kalian semua boleh maju sekalian. Biar cepat sekalian beres. Kurang ajar! Dasar keterlaluan! Tuan Selo, suruh muridmu itu jangan sombong. Kami punya banyak pendekar jagoan. 1 orang saja. Cukup untuk kalahkan kalian semua. Weda, semangatmu luar biasa. Kalau begitu, kita sepakat. Semua yang ada di sini jadi saksinya. Siapapun yang kalah hari ini nggak boleh mengelak. Semua yang di luar, silakan masuk untuk jadi saksi peristiwa hari ini. Ayo cepat kita lihat bersama-sama. Seru-seruan juga. Aku punya Eza. Kau punya siapa? Keluarga Wisesa kirim 1. Aku pasti kalahkan. Siapa duluan yang maju dari keluarga Jantara? Ayah, biar aku maju duluan. Baik.
Handi ini di keluarga Wisesa adalah yang terkuat selain Danar. Dia di tingkat 5, satu tingkat di atas Yuri. Sepertinya tombak Nirbaya akan jatuh ke tangan mereka. Ayah, Yola nggak akan bisa kalahkan dia. Ayah tahu. Tapi kenapa ayah tenang-tenang saja? Cuma keluarga Wisesa. Sudahlah, tenang saja. Tunggu saja kau! Selo, katanya cuma duel, tapi kenapa main kasar? Handi, ada apa denganmu? Tetua, aku cuma dorong sedikit saja kok. Siapa yang tahu dia selemah itu? Baru disentuh, langsung tumbang. Weda, sepertinya anakmu masih kurang latihan. Hah? Ganti saja dengan yang jagoan. Keterlaluan sekali. Aku akan menghajarmu. Kirim wanita lagi. Keluarga Jantara memang nggak punya pemuda jagoan ya? Jangan senang dulu. Pertunjukan serunya belum dimulai. Apa maksudnya kedipin mata begitu? Jangan menyuruh aku maju ya. Serang! Ya, hore! Kemampuan Yuri naik drastis lagi. Pantas jadi Ya, putriku. bagus sekali. Ya. Yuri! Dasar pengecut licik. Beraninya sama wanita berbuat sekejam itu. Bintang paling bersinar di keluarga Jantara dan wanita paling berbakat wilayah utara ternyata cuma segini. Sebaiknya kalian semua maju sekalian. Aku sendirian saja. Lawan 10 juga sanggup. Siapa bilang kami nggak ada pendekar berbakat? Keluargaku masih punya satu orang lagi yang belum turun. Siapa kau? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Margaku Wisesa, menantu keluarga Jantara. Oh, jadi cuma menantu numpang. Jagoan yang kau maksud itu siapa? Jangan-jangan ini. Menantuku yang hebat. Akhirnya kau mau turun tangan. Ayah, kumohon ayah turun tangan untuk membela kebenaran. Hah? Kau mau aku yang turun tangan? Kukira keluarga Jantara punya jagoan lain. Ternyata malah suruh mertuamu turun tangan. Weda, dari mana temukan menantu seaneh ini? Pecundang. Sangat memalukan. Malah menyuruh orang tua turun tangan. Ini sudah seperti lelutan saja. Ayah, keluarga Wisesa ini memukul dengan kasar sampai bikin Yuri cedera. Ini jelas sekali mereka nggak menghormatimu. Jadi, ayah, tolong tegakkan keadilan. Eza, jangan bicara lagi. Kalau kalah ya sudah. Nggak bisa menyuruh ayahku turun tangan. Eza, kalau cuma duel antar pemuda begini, gak pantas juga kalau aku turun tangan. Tapi, kalau memang nggak ada orang, serahkan tombak Nirbaya itu dengan tanganmu. Siapa bilang gak ada? Keluarga kami masih punya satu orang yang belum maju. Hah? Dia jago sekali, seperti harimau melawan kawanan domba, selalu kalahkan semua lawan. Murid keluarga Wisesa dibanding dia, seperti bumi dan langit. Muridmu pasti kalah telak. Apakah benar keluarga Jantara punya jagoan baru lagi? Kau nggak pernah dengar ya? Ayah, maksud ayah siapa? Dialah menantu hebatku. Wah, aku? Aku nggak bisa apa-apa. Ayah, Eza itu... nggak mampu. Ayah mau membantu kakak ceraikan suaminya ya. Tapi nggak harus begitu. Dia nggak salah sampai harus mati. Kurang ajar. Bicara apa kau? Esa, cepat keluarkan saja 1/10 kekuatanmu yang dulu.
pasti bisa kalahkan si brengsek Handi. Hah? Mukanya garang sekali. Kalau aku maju, sepertinya nggak akan bisa menang. Ayah, ayah saja yang maju. Eza, aku tetap yakin kaulah yang paling cocok. Ayah saja, sudahlah. Nggak bisa. Kau saja. Jangan sungkan, ayah saja. Majulah. Mending ayah saja. Enggak, kau saja. Ayah, Kau. ayah. Hei! Kenapa lama sekali? Apa nggak ada orang lagi? Kalau takut, mengaku saja kalah. Hei, siapa bilang nggak ada orang? Tunggu. Oh, Nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa. Menantuku yang hebat. Sekarang aku nggak bisa turun tangan. Jadi kau saja maju ya. ya ampun. Bagaimana ini? Menantuku yang hebat. Aku percayakan padamu. Weda, dari mana kau dapat menantu ini? Berdiri saja nggak kuat. Ayah, kenapa Eza? Itu sama saja mengirimnya untuk mati. Ayah itu mau membantumu menceraikan suamimu, tapi dia gengsi. Makanya minta Handi bantu bereskan. Kalau kau membual lagi, kau akan dikurung 15 hari. Aneh. Kenapa dari tubuhnya aku sama sekali nggak merasa ada kekuatan? Jangan-jangan dia sudah sampai di tahap kembali ke asal. Enggak. Dia bukan kultivator. Ya aku nggak punya kekuatan spiritual. Ayah, cepat suruh Eza mundur selagi masih sempat. Tenanglah. Menantu keluarga Jantara bukan orang lemah. Kalau ayah nggak suka dengan Eza, kenapa juga ayah suruh menikah sama dia? Aku percaya sama dia. Jadi begitu, Weda. Kau licik juga ya. Nggak mau dia jadi menantumu, terus suruh keluarga Wisesa menyingkirkannya. Eza, jangan ditahan. Nggak usah dikasihani dia. Hajar dia yang keras. Aduh, ayah mertuaku yang baik. Kenapa malah yang mengaturku? Yang maju ke arena kan aku, bukan ayah. Eza, nanti pas mulai mending kamu langsung kabur saja. Bocah. Karena kita sama-sama marga Wisesa, aku memberimu 1 pukulan gratis dulu. Baiklah. Kau sendiri yang minta ya, menyuruhku memukul di mana saja. Jangan menyesal ya. Ayo sini, aku berdiri di sini saja, nggak akan bergerak.